Selamat pagi semuanya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Sehat. Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, Bu. Bu. Ya, gimana materi yang kemarin? Sehat, Bu. Ya, materi yang kemarin gimana? Ada Pak kalian paham? Paham? Nah, kalian boleh mengkritisi, misalnya kalau ibu dalam mengajar terlalu cepat dan masih ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya lagi sama ibu. Cuman kemarin ibu coba masukkan ke Island, itu dia ternyata datanya tuh susah untuk menginput datanya ya ke dalam Island. Dia mungkin kapasitasnya terlalu tinggi, padahal ibu di bawah 2 megabyte. Terpaksa ibu membuatkan Google Drive. Kemudian untuk tugas sekarang juga terpaksa ibu buatkan dalam bentuk Excel ya. Kalau Excel sama Word kan agak kecil ininya ya datanya. Nah, jadi nanti supaya karena kalian adalah vokasi dan D3 lebih banyak ke praktek. Nah, Ibu harapkan makanya Ibu kalau dalam materi Ibu dalam untuk teori itu hanya sedikit aja, lebih banyak ke praktek dalam hal menjurnal, memposting, kemudian nanti membuat jurnal penyesuaian. Kalian dalam sebagai mahasiswa akuntansi itu harus teliti. Nah, kadang-kadang kalian misalnya udah paham dalam menjurnal, tetapi dalam hal mempostingnya tidak teliti dan akhirnya penjumlahan neraca saldonya tidak balance kan. Nah, hari ini kita harus belajar mengenai bagaimana cara membuat jurnal khusus dan buku besar dan pembantu. Kalau kemarin kan hanya sebagai inti-inti poin-poinnya dalam menjurnal di akuntansi perusahaan dagang. Nah, sekarang kalian perhatikan di PowerPoint-nya. Nah, kalian bisa sambil admit. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Kemarin kan kita sudah membuat jurnal untuk transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi penjualan ada tunai dan ada kredit. Nah, kalau ini kan dalam pencatatannya ini boleh menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, perbedaannya apa perpetual dan periodik? Coba Ibu tunjuk ya. Bentar. Nah, jangan khawatir bagi yang bisa menjawab sesuai janji Ibu kemarin, maka akan mendapatkan nilai keaktifan. Coba Ibu kemarin kan dari A, B, C ya, Ibu dari bawah lagi sekarang ya. Coba Ibu panggil Rehel. Rehel Gina Mayandi. Ada? Iya, Bu. Coba Rehel jelaskan. Rachel apa Rehel manggilnya Ibu? Rahel aja, Bu. Rahel, oke, oke, oke. Nah, coba Rahel jelaskan apa perbedaan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Oke. Ibu ulangi lagi ya. Apa perbedaan pencatatan periodik dan perpetual? Minggu kemarin udah Ibu jelaskan ya. Nggak usah terlalu mirip-mirip dengan bahasa. Ibu coba dari pengertian Rachel aja. Kira-kira apa perbedaan antara pencatatan periodik dan perpetual? Ini aja intinya aja apa kira-kira bedanya? Diletak di jurnalnya misalnya apa yang membedakan? Misalnya kalau periodik dia apa jurnalnya, kalau perpetual apa jurnalnya? Atau penjelasan terserah Rachel. Menurut Rachel Kalau misalnya, hmm, gimana? kalau misalnya di metode perpetual tuh metode dengan buku, Bu. Kalau dengan buku maksudnya seperti gimana? Kalau Ya, dengan kalau misalnya menjurnal, dia dicatat dicatat persediaannya langsung ya. Misalnya Ibu membeli persediaan untuk supermarket Ibu membeli ini misalnya beli minyak ya, membeli minyak untuk persediaan di supermarket Ibu misalnya secara kredit kan. Kemudian Ibu menggunakan sistem pencatatan periodik. Kalau periodik kira-kira apa jurnalnya tuh? Berarti gimana? Apakah langsung dicatat persediaannya berapa? kalau periodik, Bu. Ya, Di akhir Di akhir dihitungnya, Bu. Di akhir periode. di akhir Berarti bulan kalau atau pada ya, saat Bu. ibu membeli barang secara kredit, kira-kira apa yang ibu catat? Apakah langsung persediaan barang dagang nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, Latifa udah gatal dia mau jawab. Sebentar ya Latifa, tunggu dulu. Oke, tidak ya. Nah, jadi tolong pahami lagi ya pada sama kalian semua lagi, merefresh lagi, mau kembali lagi ke yang sebelumnya. Karena gini ya, Ibu juga paham kalian mungkin kuliah banyak
mata kuliah yang lain ya. Nanti lupa lagi mata kuliah yang ini yang pertemuan minggu kemarin. Jadi Ibu flashback lagi, ulang lagi. Itu berbeda antara periodik dengan perpetual. Kalau periodik itu kan dicatat persediaannya pada akhir periode. Jadi ketika menjurnalnya tergantung jika melakukan pembelian secara tunai misalnya kan pembelian di debit misalnya kalau dia menggunakan tunai atau menggunakan kredit beda lagi apakah dia dengan hutang atau kas yang dikredit seperti itu ya. Nah kalau misalnya kalau untuk perpetual harus dicatat persediaan barang dagangnya berapa, persediaan barang dagangnya yang di debit, yang dikredit adalah pembelian misalnya. Oh sorry, misalnya ke pembelian persediaan barang dagang yang dikredit adalah kas atau hutang ya. Nah, Ibu sambil ini admin ini karena Ibu sebagai ini juga sebagai co-host juga ya. Nah, ini kalau bisa minggu depan kayak gini. Ibu kasih waktu sampai jam 10:30 Ibu admin karena Ibu kalau sambil menjelaskan sambil mengadmin juga karena nggak bisa. Nanti kalau udah jam 10:30 nggak masuk lagi ke Zoom nggak dianggap absennya ya. Aja waiting room-nya, Bu. Iya, karena Ibu ini kalian sinyalnya bagus-bagus aja kan? Ada dapat kuota internet nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, ya gunakanlah untuk kuliah. Nah, karena Ibu kemarin aja waktu minggu kemarin nih sampai jam 11 baru ada juga yang baru masuk gitu kan. Nah, di sampai 10:30 aja Ibu cut. Nah, nggak bisa lagi masuk lagi, oke? Karena Ibu mau mengganggu konsentrasi Ibu ngajar. Mari lagi. Kita lihat di sini ke potongan tunai. Nah, kemarin kita juga belajar mengenai potongan tunai kan. Potongan tunai itu potongan yang diperoleh pembeli apabila membayar dalam batas waktu tertentu. Nah, kemarin juga ada yang jawab, apa itu pengertian 2/10 N/30. Potongan sebesar 2% dihitung dari harga faktur untuk pembayaran dalam 10 hari setelah tanggal faktur neto harus dibayar dalam waktu batasnya ada 30 hari. Nah, jadi 2/10 per N30. N/30 artinya akan mendapatkan potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan jangka waktu kredit itu ada 30 hari. Kemudian ada juga di perusahaan yang membuat seperti ini, 2/10, 1/15, N/30. Nah, ini dia ada dua potongan. Nah, misalnya potongannya dapat 2% jika bayarnya 10 hari. Nah, kemudian dapat kalau misalnya dalam 10 hari dia belum bayar juga, nah tapi dia membayar di hari yang ke-15, dapat potongan 1%. Jadi gitu. Nah, dapat 2% jika membayarannya selama sejangka waktu 10 hari. Nah, dapat potongan 1% jika jangka waktu pembayaran dalam waktu 15 hari. Nah, jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Ini ya, nih. Nah, ada juga yang menggunakan seperti ini. Misalnya, Ibu membeli barang secara kredit tanggal 1 Maret. Kemudian Ibu membayarnya tanggal 15 Maret. Dapat potongannya berapa persen? 1%, Bu. Nah, ya, 1%, Bu. 1% ya. Tapi kalau udah lebih dari 15 hari ya nggak ada lagi potongan lagi, nggak dapat 2%, nggak dapat 1%. Ada yang seperti ini ya. Jadi kalian nanti boleh pahami aja yang ininya aja dulu, 2/10 N/30, 2/10 1/15 N/30. Ya, lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Lebih banyak kita ke jurnal-jurnal atau membuat soal-soal seperti ini. Nanti di soalnya pun udah Ibu input tugasnya adalah kalian harus membuat jurnal khusus dan kalian membuat dalam bentuk tabel dan nanti kalian langsung posting ke buku besar. Nah, karena itu kan pekerjaannya agak lama ya. Kalian harus memposting ke buku besar, kemudian kalian buat jurnal, makanya Ibu kasih waktu 3 hari. Ya, sampai hari Jumat. Ya, kalian kerjakan aja di double folio boleh. Ya, dipoto aja, dipoto kan. Misalnya kalian kelamaan Ibu bikin buku besarnya itu bukan pakai tabel-tabel tuh Bu, lama bikin tabel-tabelnya. Boleh kalian dalam bentuk T aja boleh. Bentuk T aja kan kalian tahu bentuk T ya. Bentuk T ada debit, kredit, udah. Yang penting berapa totalnya debit, berapa total kredit. Kalau Ibu sih nggak penting ya, yang penting kalian tuh paham aja dan balance gitu. Kadang-kadang ketika masukkan ke jurnalnya aja udah salah, otomatis salah terus di akhir. Pengalaman Ibu dulu, waktu S1 dulu ya, Ibu dulu juga waktu kuliah di akuntansi dulu di UNAN. Nah, Ibu dulu
sebenarnya Ibu pilihan satunya nggak akuntansi. Jadi Ibu waktu SMA-nya IPA. Mungkin kalian di antara kalian ada juga yang IPA dulu ya waktu SMA-nya ya. Oh, jadi bingung ketika masuk ke akuntansi dapat dosen misalnya yang harus perfect. Misalnya ketika jurnal harus benar, harus balance. Kalau nggak balance nilainya D. Nah, itu pengalaman Ibu dulu ya. Pengalaman Ibu dulu pertama kali masuk pengantar akuntansi 1, Ibu dulu juga ngulang. Nggak langsung nilainya A ya. Karena Ibu kaget. Perasaan udah bener debit kreditnya, kenapa nggak balance? Ternyata ada yang lupa Ibu di bagian jurnal penyesuaian. Akhirnya, padahal kita udah susun dari jurnal sampai udah jadi laporan, salah sedikit satu aja angka yang salah. Dapat Ibu nilainya jadi C jadinya. Ya kan, padahal kita sudah susah payah belajar gitu kan. Nah, jadi makanya jadi pengalaman bagi kalian sebenarnya ketika kalian membuat jurnal khusus, membuat buku besar, atau membuat siklus akuntansi adalah latihan. Kebanyakan kalau kalian sering-sering mengerjakan tugas, sering latihan-latihan, insya Allah udah terampil aja lagi. Oh ini debit, ini kredit, oh ini penjualan, oh ini kok ini saldo normalnya jika bertambah di debit, di kredit. Kalau udah kayak gitu ya udah di luar kepala aja, nggak usah ngapal lagi ya. Nah jadi kalian harus rajin-rajin mengerjakan tugas dan latihan. Perhatikan soal ini, tanggal 1 September, Toko Fajar membeli dari toko Meratur barang dagang seharga Rp400.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pertama, kita catat dulu tanggal 1 September. One by one, satu per satu. Jadi jangan, wih ini udah ada tanggal 1 September, ada lagi nih syarat pembayaran. Nanti syarat pembayarannya. Kita catat dulu transaksi yang pembelian yang pertamanya dulu ya. Ya, catat dulu untuk pembeliannya. Kita perhatikan di sini, dia pembeli, kalau sudah ada kata syarat pembayaran, artinya dia tunai apa kredit? Kredit Bu. Kalau udah ada kata syarat pembayaran, itu udah otomatis dia kredit. Jadi jangan kalian bingung, Bu ini tunai apa kredit Ibu? Kadang soal nggak dibikinnya, ini tunai apa kreditnya. Kalau udah ada syarat pembayaran, otomatis dia kredit. Nah, kita catat dulu tanggal 1 September, ya, ini Bu agak-agak lari nih angkanya. Pada tanggal 1 September kita lihat di sini. Nah, pembeliannya itu adalah Rp400.000, hutang dagangnya adalah Rp400.000. Coba Ibu tanya, jika ini jurnalnya ini perpetual apa periodik? Periodik Bu. Periodik, Bu. Periodik Bu. Ya. Oke. Kebanyakan suaranya cewek ya. Ini yang bapak-bapaknya, yang cowok-cowoknya nih ada nggak hadir nih? Nah, coba Ibu cek ya. Raihan Juan ada? Ada, Bu. Ada, oke. Raihan ya. Nah, Raihan perhatikan di sini ya. Nah, kita lihat di sini, dia 2/10 N/30. Artinya apa, Raihan? Tadi Rachel ya, udah Ibu catat. Nah, sekarang Raihan lagi. Nah, coba perhatikan Raihan. 2/10 N/30 ini artinya apa, Raihan? Dia dapat potongan berapa persen, Rehan? Dapat potongan berapa? 10%, Bu. Berapa persen? 10. Perhatikan, terbalik berarti ya. 2%, Bu. 2% ya, Rehan terbalik ya. Berarti Ya, Bu. dia mendapatkan potongan 2% jika dibayarnya selama berapa hari? 10 hari. 10 hari. Kan ya? 10 hari, Bu. Nah, dia mendapatkan potongan 2% jika dibayar selama 10 hari ya. Jangka waktu kreditnya berapa hari, Rehan? 3 bulan, Bu. 30 hari ya. Oke. Nah, Ya, 30 hari, Bu. kita catat tanggal 1 September dulu. Nah, ini kan dengan periodik. Nanti kalau misalnya ada di soal, nanti dibuat di soalnya nanti ya. Yang soal yang di Excel Ibu nanti Ibu kirim nanti di WA apakah dia periodik atau perpetual. Nah, kita fokus dulu di sini. Nah, lihat di sini pembeliannya secara kredit, maka dia akan bertambah adalah hutang dagang ya. Perhatikan, perbedaan antara hutang dan piutang apa? Bu panggil dulu ya. Karena kalian masih pengantar akuntansi, kalian harus paham dulu ini dulu inti-intinya. Naomi, mana Naomi? Ya Bu. Jadi Naomi ya. Nah, coba Naomi, perbedaan antara hutang sama piutang apa?
Kalau utang tuh kita yang berutang sama orang lain. Kalau piutang tuh orang lain yang berutang kepada kita. Nah, berarti kalau hutang itu biasanya transaksinya pembelian apa penjualan? Pembelian. Ya, nah, oke. Catat namanya, oke. Nah, ya, tuh ya. Berarti kita perhatikan di sini. Karena kita membeli barang, maka kita yang hutang dagang. Jadi jangan kebalik-balik. Jangan ada lagi nanti menjurnal, kita melakukan pembelian, kalian buat piutang. Nah, nggak boleh lagi ya. Karena udah berkali-kali Ibu jelaskan antara perbedaan antara hutang dan piutang. Nah, kalau pembelian otomatis hutang ya, kalau pembelian secara kredit. Tapi kalau penjualan, kita menjual barang, berarti kan orang yang berutang sama kita. Maka itu piutang. Oke, nah lihat lagi soal ini. Tanggal 9 September, Toko Pajar membayar hutang. Nah, dapat potongan nggak? Iya, Bu. Dapat ya, dapat potongannya 2%. Maka pencatatannya bagaimana? Nah, ketika kita membayar hutang, otomatis kita hutang kita bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Berkurang, Bu. Hutang berkurang, jangan lupa ya, hutang berkurang di ya, Kredit. Debit. Yo, udah masih ada yang salah. Hutang berkurang di debit atau di kredit? Di debit, Bu. Oke, Debit, Bu. ada juga yang baru masuk ini. Nah, Ibu panggil lagi. Ibu panggil lagi secara acak. Karena apa? Supaya kalian kuliah benar-benar. Jadi jangan hanya sebagai pendengar setia. Harus berpikir juga ya. Coba Ibu panggil Muhammad Renaldi Ihsan. Hadir? Hadir, Bu. Hadir. Mana dia? Oke, Muhammad Renaldi Ihsan. Ibu tanya. Ya, Ibu tanya. Hutang bertambah di debit atau di kredit? Hutang bertambah. Di mana? Di debit, Bu. Hutang bertambah di Kredit, Bu. kredit ya Muhammad Renaldi ya. Hutang bertambah Ya, Bu. di kredit ya, jangan kebalik. Ya. Kalau hutang berkurang berarti di debit. Nah, di debit. Nah, kebetulan dia Ibu catat dulu ya, Muhammad Renaldi. Ini nama Muhammad ada 2 kayaknya di kelas ini ya. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Karena dia membayar hutang tanggal 9 September, otomatis dia hutangnya berkurang di debit 400.000. Nah, karena dia hutangnya di kreditnya tadi udah 400.000, hutangnya di debit 400.000, berarti dia udah 0 kan? Ya, kalau dalam buku besar kan dia sudah ada di debit 400.000, di kredit 400.000, saldo akhirnya kan 0, udah nggak ada lagi hutang kita kan? Nah, kemudian karena kita dapat potongan, nah maka kita cuma membayar 392.000, ya kan? Kita dapat potongan kan, berarti kita mengeluarkan uang atau kas sebesar 392.000. Nah, jadi kayak gitu kalau menjurnal, perhatikan, oh saya dapat potongan 2%, berarti saya kan hanya membayar sisa dari 2% itu kan, 2% sudah dipotong sama mereka. Berarti potongan pembeliannya 8.000, kita membayar hanya 392.000. Begitu ya. Kalau menjurnal itu udah Ibu bilang. Kalian pakai logikanya, jangan dihafal. Nah, kalau hutangnya berkurang berarti di debit. Oke. Saya bayar hutang. Otomatis pakai uang kan. Nah, berapa uang yang saya keluarkan? Nah, itu yang kalian buat di jurnalnya. Berapa potongan pembeliannya di kredit sebesar 8.000 rupiah. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjut ini adalah, ini yang tadi udah. Oke, sekarang masuk ke retur dan potongan penjualan atau pembelian. Nah, untuk memberikan pelayanan terbaik pada konsumen, maka perusahaan-perusahaan itu ada juga yang boleh mengembalikan barang, ada juga yang tidak. Kadang-kadang kan pergi ke toko kan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ada ya, kayak gitu ya? Kalau kayak gitu ya berarti dia nggak bisa pakai retur-retur seperti ini. Barang yang sudah dibeli, dicek lagi, tidak boleh dikembalikan. Nah, ada juga perusahaan yang, bukan perusahaan apa namanya, toko misalnya, yang boleh melakukan retur, boleh dikembalikan. Ya, kayak mana lagi, nggak selalu kita cek semuanya ya kan. Ternyata ada yang
ada berjamur misalnya makanannya, kemudian ternyata expirednya lupa saya cek misalnya kan. Nah, boleh dilakukan retur. Nah, jadi jika barang dikembalikan oleh konsumen, maka konsumen akan menerima pengembalian uang atau mendapatkan pengkreditan atau pengurangan. Oke, kita lihat di sini. Di soalnya. Tanggal 1 Januari dijual barang dagang secara kredit sebesar Rp350.000. Nah, kemudian pada tanggal 5 Januari diterima kembali barang dagang yang dijual pada tanggal 1 Januari karena rusak. Nah, kadang-kadang kalau dalam soal-soal ketika kalian nanti UTS atau UAS kayak kemarin itu ya UTS ya, soalnya itu dia kadang dicampur-campur gitu ya. Oh ini dijual, kemudian ada retur, ada potongan, ada apa, kemudian ada pembayaran beban, dicampur semuanya dalam satu soal gitu kan. Kalian bingung kan, aduh kayak mana nih jurnalnya. Makanya ibu bilang one by one, step by step, satu-satu aja dulu dilihat. Mata kita tertuju di satu transaksi dulu. Dijual barang secara kredit. Nah, kebetulan di sini harganya Rp350.000. Nah, karena kita menjual secara kredit dan kita menggunakan sistem periodik yang tidak menggunakan harga pokok penjualan ya. Perbedaannya itu kalau menggunakan perpetual biasanya ada harga pokok penjualan ya. Nah, di sini biasanya dibuat di soal. Kalau ibu biasanya kalau ada soal dari untuk menggunakan perpetual, ibu buat di sini. Harga pokok penjualannya sebesar Rp200.000 ya. Harga pokok penjualannya sebesar Rp200.000. Buatnya jurnalnya. Kan berbeda dengan menggunakan periodik. Nah, kalau periodik hanya membuat piutang dagang Rp350.000, penjualannya Rp350.000. Ini kalau menggunakan periodik. Nah, misalkan ibu tambahkan di sini ya, ibu ketik ya. Harga pokok penjualannya sebesar Rp100.000. Oke, sekarang secara acak ya, nggak ibu tunjuk. Oke, siapa yang bisa jawab? Apa penambahan jurnal tanggal 1 Januari jika secara perpetual dan dia ada harga pokok penjualnya sebesar Rp200.000? Siapa yang bisa jawab? Dapat nilainya agak. Bu, Coba Radiatul Lervina. Oke, jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, Bu. sebesar 200.000. 200.000. Betul ya. Nah, berarti di sini ibu enterkan aja di sini ya. Apa tadi Radiatul? Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 200.000, Bu. Oke, harga pokok penjualan sebesar 200.000. Ini kalian sambil belajar ya. Jadi ibu langsung aja diketik di sini. Jadi kalian nanti tahu, oh ini berarti kalau misalnya ada soalnya, ibu bikin nanti soalnya perpetual, udah tahu ya cara jurnalnya ya. Oke, enter. Dapat apa yang di kreditnya? Persediaan barang dagang, Bu. Oke, bagus ya. Nah, makanya ibu bilang kalau perpetual itu persediaan barang dagangnya itu langsung dicatat. Nah, langsung dicatat itu perbedaan dengan periodik. Kalau periodik tidak, cuma ini aja, piutang dagang maupun penjualan Rp350.000, dah titik. Nggak ada lagi HPP-nya, nggak ada persediaannya nggak ada, itu nanti di akhir periode dia cari. Nah, begini ya, kalau ini dengan perpetual. Oke, ya udah ibu catat nama radiatornya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi, yang ini, yang sebelumnya, ini. Nah, kalau ini dengan periodik. Itu yang bedanya ya. Oke. Nah, kemudian tanggal 5 Januari diterima kembali barang dagang yang dijual pada tanggal 1 Januari karena rusak. Harga barang tersebut adalah Rp40.000. Nah, karena kan barangnya misalnya kayak misalnya sabunnya itu ada 1 lusin. Di dalam sabunnya itu ada 2 yang rusak. Nah, ada 2 yang rusak. Mau dikembaliin yang 2 yang rusak itu. Nah, maka returnya itu yang didebit adalah retur dan potongan penjualannya Rp40.000. Oke, ini kenapa ya running out? Oh, udah beda ya sama kemarin, kita bisa lebih dari 1 jam ya. Kan ada running out-nya. Oke, nanti kalau misalnya sudah tiba-tiba mati, ibu kirim lagi link Zoom-nya ya. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, ini potongan penjualannya itu adalah di debit sebesar Rp40.000, piutangnya Rp40.000. Ini kalau dia menggunakan periodik. Nah,
dengan menggunakan periode 40.000 dan 40.000. Nah, kalian perhatikan, karena kita mengembalikan sabun itu 2 biji itu yang harga 40.000, otomatis piutang kita berkurang ya. Ya kan? Betul kan? Logikanya begitu ya. Logikanya seperti itu, piutang kita makanya yang dikredit. Karena apa, Bu? Kenapa, Bu, piutangnya yang dikredit, Bu? Nah, ya karena kita ini melakukan transaksi secara kredit dan kita kembaliin barangnya. Itu otomatis utang kita berkurang ya. Nah, maka piutang kita berkurang. Orang lain yang berutang sama kita berkurang. Oke ya, tunggu dulu ya. Aduh, waktunya udah mau habis. Gimana nih? Lanjut aja dulu ya. Nanti kalau udah mati langsung Ibu kirim. Nah, kita masuk ke jurnal besar. Jurnal khusus dan buku besar. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Jadi, satu jenis untuk penjualan aja, untuk pembelian aja, untuk penerimaan kas saja, untuk pengeluaran kas saja. Jadi, jurnalnya itu jurnal khusus sendiri. Jadi, nggak digabung kayak kemarin kalian belajar di jasa kan jurnal umum aja ya, digabung semuanya. Mau beban, mau misalnya pendapatan atau mau hutang, semuanya digabung. Kalau jurnal khusus tidak, dipisah. Ada jurnal penjualan. Nah, ini jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nih, Ibu bolkan. Jadi, jurnal penjualan itu hanya untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi, hanya secara kredit. Kemudian penjualan kredit akan dicatat di debit, piutang dagang, dan kredit penjualan. Nah, ini nih bentuk format jurnal penjualan. Nih, kalian nanti, ini kan nanti udah Ibu share juga kayaknya rasanya di kemarin bahannya udah ada. Nih, ini kalian harus hafal ininya. Lajurnya apa aja. Nih, tanggal, keterangan, nomor faktur boleh. Ini yang singkatnya ya. Dia ada yang, nah yang ini. Yang dimodifnya nih. Jadi sudah ada di sini penjualannya, kemudian misalnya ini barang kreditnya, ada 3 perusahaan, ada A, B, C, atau 3 barang A, B, C. Boleh, atau langsung aja penjualan barang aja, nggak usah pakai A, B, C. Jadi tanggal, keterangan, nomor faktur, kayak misalnya suka ada perusahaan menggunakan referensi folionya, kemudian dia debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan barang. Dah. Jadi nanti kalian tinggal menginput aja, tanggal 1 Januari keterangannya penjualan secara kredit, kemudian piutangnya 5 juta, penjualannya 5 juta. Seperti itu, ya. Nanti kalian ini kalian harus pahami ini tabelnya. Jadi kalian nanti menjurnalnya seperti itu ya. Oke, karena ini ya. Lanjut ya. Ini pembelian, jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, kalau kemarin kan Ibu udah belajar kalian penjualan, pembelian secara kredit. Nah, kalau yang ini sekarang langsung masuk ke jurnal pembelian dan jurnal penjualannya. Langsung kalian masukkan ke jurnal. Ini udah tahu aja gitu apa sih yang dimasukkan ke sini. Nah, ini yang modifnya. Nah, ini yang modifnya ya. Dia ada yang berarti yang di debitnya pembelian kan? Sorry. Ya, berarti yang di debitnya itu pembelian, yang di kreditnya itu hutang dagang. Oke. Ibu bentar izin dulu sebentar. Oke ya, maaf ya, naik Bu nangis. Oke, lanjut lagi ya. Berarti ini kalau kalian misalnya transaksi pembelian ini seperti ini, jadi langsung aja di debitnya pembelian. Jadi kalian nggak perlu nanti membuat di dalam tabel pembelian, hutang, karena sudah dimasukin ke sini, masukin aja angka-angkanya aja. Pembeliannya berapa? 5 juta ya, di sini buat 5 juta. Hutang dagangnya 5 juta, buat aja 5 juta ya. Oke ya. Ibu nanti share lagi Zoom-nya ya, link Zoom-nya nih karena udah habis waktunya. Ibu end dulu ya. Iya, Bu.